Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait topik laporan arus kas. Ada beberapa subtopik yang perlu kita bahas, tetapi yang saya harapkan dari pertemuan kali ini mahasiswa itu sudah mampu menyusun laporan arus kas, baik menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung. Tidak lupa juga mahasiswa harus memahami isu-isu khusus terkait penyiapan arus kas. Karena mahasiswa juga harus menghubungkan topik-topik minggu sebelumnya ke dalam apa sih efeknya ke laporan arus kas. Contoh, misalnya, bagaimana efek amortisasi diskon ataupun premium suatu obligasi dalam penyiapan laporan arus kas. Bagaimana efek akuntansi pensiun, beban pensiun terhadap laporan arus kas. Lalu ada juga bagaimana jika perusahaan menyajikan piutang secara net, ataupun ada yang allowance. Nah, itu bagaimana? Nah, nanti itu kita akan bahas di belakang ya. Kita bahas konsep dulu terkait laporan arus kas. Tujuannya pasti sama seperti laporan keuangan lainnya, yaitu memberikan informasi ke pengguna. Informasi yang diberikan adalah informasi pengelolaan kas ya, kas masuk dan kas keluar selama suatu periode. Tujuan khususnya adalah di sini menyediakan informasi berbasis kas ya, terkait aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, jadi memang ada 3 aktivitas utama ya untuk seluruh perusahaan, mau itu sektor apapun ya. Jadi ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini tercermin dari akun-akun di laporan laba rugi. Nah, lalu ada aktivitas investasi, yaitu akun yang terkait dengan aset tidak lancar ya, dan financing aktivitas pendanaan terkait dengan utang jangka panjang dan ekuitas. Jadi kalau bisa disederhanakan, aktivitas operasi ini apa saja akun-akun yang terlibat? Akun laba rugi, yaitu income, expense, dan current asset dan current liability ya, itu termasuk di operating activities. Sementara investing activities itu hanya satu, yaitu non-current asset ya, dan aktivitas pendanaan non-current liability plus equity. Nah, saya yakin sebenarnya topik laporan arus kas ini pasti sudah pernah dibahas ya di pengantar akuntansi ya, kalau saya tidak salah, pengantar akuntansi 2 harusnya. Di sini format laporan arus kas sama ya, pasti kita menyajikan berdasarkan aktivitas. Yang pertama operasi. Aktivitas operasi ini dapat disusun seperti yang di tampilan layar ya, kas masuk dan kas keluar terkait operasional perusahaan ya, hanya operasional perusahaan. Aktivitas operasi ini juga bisa disediakan 2 ya, kalau ini metode langsung ya. Metode tidak langsung itu diturunkan dari laba rugi, nanti kita bahas. Investing juga ya, kita harus hitung juga cash inflow dan cash outflow-nya berasal dari mana saja. Sama halnya dengan aktivitas pendanaan juga ya. Yang jelas akun-akun di sini yang seperti saya jelaskan di slide sebelumnya tadi ya. Investing ini kan berarti non-current asset saja ya, financing, non-current liability, dan equity. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, harusnya semua perusahaan seperti ini grafiknya. Jadi saat awal berdiri, pasti cash flow pendanaannya positif nih. Nah, operatingnya masih belum banyak ya. Nah, nanti saat sudah settle, misalnya, nah pendanaannya ini bisa berkurang, baru operasinya, hasil dari kas dari aktivitas operasi dan investasinya yang positif ya. Itu konsep ya. Nah, jadi di sini penyajian laporan arus kas memang ada 2 ya, direct method dan indirect method. Tapi ini khusus untuk aktivitas operasi. Jadi investing activities, financing activities itu sama penyajiannya, hanya operating activities-nya yang perusahaan boleh pilih mau menggunakan yang direct ataupun yang indirect. Nah, ini format
untuk yang indirect ya, jadi disusun dari net income. Kalau saya bisa jelaskan sederhana, untuk metode indirect, seperti nama metodenya ya, tidak langsung. Jadi kan tujuan utama kita adalah menentukan berapa sih aliran kas untuk aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi itu kan berarti laba rugi ya. Berapa sih aktivitas operasinya ini? Nah, kita untuk mengetahui angkanya itu, kita menggunakan cara yang tidak langsung. Jadi kita tidak langsung mencari pendapatan mana yang kas, yang bentuknya kas, beban mana yang memang betul-betul kita keluarkan kas. Jadi kita tidak langsung, alih-alih mencari dampak kasnya terhadap akun income dan expense, kita menurunkan dari laba rugi. Kita tahu bahwa net income itu merupakan komponen accrual dan cash. Jadi dalam laba rugi, misalnya laba perusahaan itu ada 1 juta, maka sebenarnya dari 1 juta itu kan tidak semuanya cash. Ada yang sifatnya accrual. Nah, di metode tidak langsung, kita mengeluarkan accrual-nya. Makanya net income tadi, misalnya 1 juta, dikeluarkan 100.000, karena 100.000 ini accrual. Tidak ada cash-nya, tapi memang menambah laba. Tapi tidak berdampak pada cash. Nah, jadi kita keluarkan. Jadi tidak langsung, saat kita keluarkan yang accrual, secara tidak langsung, nah itu ya, saat kita keluarkan accrual-nya, secara tidak langsung kita memperoleh angka yang cash-nya ya, angka cash-nya. Itu metode tidak langsung ya. Nah, ini ada tahapan yang ditampilkan oleh slide Kieso ya. Tahapannya menentukan perubahan kas, lalu kita tentukan aktivitas operasinya, cash flow dari investasi dan financing. Oke, ini tidak salah, tapi ini tidak sakit ya. Jadi bisa langsung, biasanya sih kalau dalam soal juga kita akan langsung tentukan aktivitas operasinya. Karena biasanya perhitungan net cash flow untuk aktivitas operasi lah yang paling sulit. Nah, ada contoh soal, tapi saya ingin menggunakan contoh soal saya sendiri ya. Kita tutup dulu. Saya ada contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya kelihatan ya. Saya bisa sedikit. Oke. Nah, sudah tersaji data laporan posisi keuangan perusahaan ini ya, 2021-2020, dan di sini ada laporan laba ruginya ya, untuk tahun 2021. Untuk membuat laporan arus kas, sebenarnya ada data minimal ya, kalau boleh saya bilang. Jadi data minimal untuk membuat suatu laporan arus kas itu ada 3, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan informasi tambahan, informasi suplementarinya terkait keterangan apa saja aspek yang tidak dapat dijelaskan. Kalau hanya sekedar melihat perubahan itu kan kadang tidak bisa sepenuhnya kita tangkap informasinya. Makanya di sini kadang ada informasi tambahan. Contohnya biasanya dividen ya. Dividen ini pasti harus ditambahkan dalam informasi suplementer ini. Karena tidak bisa kalau kita hanya lihat dari perubahan return earning. Kalau dividen kan return earning. Kita tidak dapat mengkonfirmasi apakah memang perubahan itu dikarenakan dividen atau bisa jadi hal lain ya. Makanya biasanya pasti ada additional information-nya untuk membuat laporan arus kas. Walaupun dalam dunia praktik sebenarnya laporan arus kas ini di-generate ya secara otomatis. Jadi kalau misalnya perusahaan mau menghasilkan laporan keuangan ya sederhananya bisa tinggal diklik saja ya, langsung jadi itu laporan arus kasnya. Tapi kembali lagi, untuk menjadi seorang akuntan yang baik, kita tidak cukup hanya memanfaatkan teknologi tanpa mengetahui substansi dari suatu proses laporan keuangan. Mungkin orang lain bisa misalnya mengenerate laporan laba rugi, karena tinggal klik saja itu, kalau nanti sudah kerja misalnya. Nah, tetapi
kan harus untuk menjadi akuntan yang baik itu harus paham, oh ternyata angka-angkanya berasal dari ini, dari transaksi ini. Sama halnya dengan laporan arus kas. Makanya di sini kita akan mempelajari manualnya ya, manual dalam menyusun laporan arus kas. Di sheet sebelahnya ini saya sudah buatkan laporan arus kas ya, formattingnya. Ya, sederhana, ada 3 elemen ya. Operating, investing, dan financing. Lalu di sini ada penyajian saldo awal dan saldo akhir cash. Karena ini harus saling mengkonfirmasi ya, intinya perhitungan angka ini. Kalau neraca itu kan ibaratnya ada istilah balance ya, harus balance antara aset dengan liability plus equity-nya. Nah, kalau di sini harus balance, net increase in cash-nya itu harus balance dengan selisih antara saldo 31 dengan 1 Januari, harus balance. Nanti kita akan buat ini dengan metode direct dan indirect. Mungkin kita akan coba, karena di KSO menyajikan menggunakan metode indirect terlebih dahulu, kita akan coba buat metode indirect terlebih dahulu. Nah, metode indirect hanya mempengaruhi di operating activities ya. Pemilihan metode indirect ataupun direct hanya mempengaruhi aktivitas operasi. Indirect pasti akan kita mulai dengan nilai net income. Nah, kita lihat net income-nya berapa ya. Nah, kita fokus di laporan laba rugi deh ya. Kita fokus di laporan laba rugi. Oh, sepertinya, oh ini saya salah formula ya. Saya tambahkan, maaf. Laba ruginya adalah 12 ya. Nah, ini sudah berubah juga, laba rugi dari 12. Nah, di metode indirect, seperti yang saya bilang tadi, angka 12 ini merepresentasikan nominal accrual dan nominal cash. Jadi dalam 12 ini ada yang sifatnya tunai, ada yang sifatnya accrual. Di metode indirect, kita akan keluarkan yang accrual. Nah, yang accrual yang mana? Maka kita akan identifikasi satu persatu dari sifat akunnya. Contoh, sales revenue. Apakah ini transaksi yang sifatnya accrual? Ya, bisa jadi ada yang accrual, tapi kan ada yang cash juga ya. Maka kita harus mencari yang fully accrual ya, untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, sales revenue ini tidak, karena ada yang cash. Investment revenue. Investment revenue dalam metode ekuitas memang accrual ya, karena jurnalnya kan investment in share yang investment in PT AAA misalnya pada investment revenue ya, itu kan accrual. Tapi di sini ada keterangan bahwa ini dividen. Nah, kalau dividen kan berarti ini setara dengan dividen revenue, yang mana perusahaan ini menjurnalnya pasti cash pada dividen revenue. Maka 3 ini mungkin tunai. Nanti kita lihat keterangan tambahannya jika ada ya. Tapi ini kan asumsi kita ada elemen tunainya. Maka ini kita tidak langsung keluarkan. Gain. Nah, gain atau loss ini langsung kita tekankan saja, ini termasuk elemen accrual. Walaupun sebenarnya tidak accrual ya. Contoh ini kan kita untung dari menjual tanah, kita dapat 8. 8 ini artinya 8 juta ya. 8 juta gain-nya itu kan cash yang kita terima ya. Anggaplah soalnya misalnya kita terima penjualannya dalam bentuk tanah. Maaf, dalam bentuk tunai. 8 juta ini kan maka tunai sebenarnya. Tapi kenapa kita harus keluarkan juga gain sama loss ini? Ya karena untuk menghindari double counting. Jadi untuk penjualan tanah ya biarlah nanti dicatat di aktivitas investasi pada nilai penuhnya. Kan ini untung 8 juta. Apakah nilai penjualannya 8 juta? Kan tidak ya. Biarlah nanti dicatat penuhnya itu di aktivitas investasi. Jadi kita memang akan keluarkan. Tujuannya untuk menghindari double counting ya. Jadi di sini kita akan keluarkan. Nah, jadi kita tulis dulu adjustment di sini. Nah, biar jelas adjustment. Di sini gain on sale. Nah, kita keluarkan. Nilainya berapa tadi ya? Gain on sale 8.
Nah, salah satu yang tricky juga menentukan apakah 8 ini positif atau negatif. Ingat ya, kita langsung coba simulasikan saja. Kan tadi kita ingin mengeluarkan net income ini 12. Ternyata dari 12 ini, 8 ini yang sifatnya gain ini adalah accrual misalnya. Maka kalau kita keluarkan, net income kita jadinya bertambah atau berkurang. Nah, harusnya kan berkurang ya, karena ini gain. Makanya ini tandanya harusnya positif. Langsung saja, minus 8. Kita harus keluarkan. Nah, di dalam 12 ini, 8-nya itu adalah gain. Maka kita harus, saat kita mau mengeluarkan, saat kita adjustment di sini ya, adjustment kan kita mau mengeluarkan, maka kita tanda negatif. Kita lihat lagi, yang ini sudah clear, COGS, ada elemen tunainya lewat pembelian, salaries expense, ada elemen tunainya, depreciation, nah ini fully accrual ini, maka kita akan keluarkan juga. Di sini ada depreciation, nilainya 3. 3 ini akan menambah, karena dalam 12 ini sebenarnya ada beban ya. Nah, kalau kita keluarkan bebannya, maka otomatis net income akan bertambah. Maka saat kita keluarkan, kita akan menambah 3 untuk net income-nya. Kita tambahkan 3 juta untuk net income-nya ya. Lalu kita lihat lagi bond interest expense, ini bunga, ada elemen tunainya, insurance expense juga ada. Loss on sale, nah ini loss juga ya, kita akan keluarkan. Kita keluarkan loss, maka loss on sale of equipment ya. Nah, ini karena loss-nya kita keluarkan, maka laba kita akan bertambah 2 ya. Oke. Nah, setelah ini kan tidak ada lagi ya akun-akun dalam laba rugi ini yang sifatnya 100% accrual, maka kita akan beralih ke perubahan change in current asset dan current liability ya. Nah, jadi kalau menurut saya memang metode indirect ini lebih mudah ya. Karena ini hanya kalkulasi biasa. Ini kan kita bahkan belum ada kalkulasi nih, kita baru memindahkan angka. Di sini kita akan kalkulasi ya. Jadi di metode indirect ini kita akan akui perubahan dari aset lancar dan liabilitas lancar. Kenapa seperti itu? Karena hakikatnya aset lancar itu kan terkait dengan operasi ya. Contohnya saja misalnya inventory ataupun piutang ya. Nah, piutang ini kan akan pasangannya kan akun penjualan ya. Jadi saat ada pergerakan, apakah itu meningkatkan piutang ataupun menurunkan piutang, itu kan secara otomatis sama ya pergerakannya dengan apa yang meningkatkan penjualan. Dengan asumsi setiap penjualan memang diakui di akun AR ini ya. Dan AR ini memang hanya khusus untuk akun penjualan saja ya. Kalau AR ini digunakan untuk semua jenis piutang, maka tidak bisa sebenarnya. Jadi di sini asumsinya AR ini memang hanya terkait dengan penjualan. Maka kita di sini cari tahu dulu selisihnya untuk semua akun nih. Saya buatkan manual ya supaya kita semua paham dari awal. Jadi memang tidak langsung jawaban. Di sini harus ada increase ya positif. Saya jelaskan lagi deh. If lebih besar dari 0, maka ini ya keterangannya. Jadi memang lebih mudah kalau kita mengetahuinya seperti ini ya, increase decrease-nya. Nah, lalu kita kembali lagi dalam penyusunan arus kas operasi ya, kita harus mengakui perubahan antara current asset dan current liability.
Sebenarnya di buku kan sudah dijelaskan ya, kenapa misalnya kalau increase ini kita harus kurangi, kalau decrease ya harus ditambah misalnya. Tapi di sini saya ada sedikit trik ya supaya kembali lagi untuk memudahkan pemahaman dan untuk kepraktisan dalam menjawab ya, menjawab jawaban misalnya. Kita contoh di sini AR ya, yang pertama ya, perubahan change in AR. Nah, kita lihat AR di sini. AR di sini kan meningkat 2 juta. Nah, 2 juta ini kita akui sebagai pengurang atau penambah. Nah, penambah dari net cash flow-nya. Di sini kan mungkin akan ada kebingungan ya. Nah, di sini saya akan berikan tips supaya tidak bingung lagi. Di sini kan AR bertambah ya. AR kalau bertambah di debit atau di kredit? Nah, jawabannya kan pasti di debit ya, di debit. Maka kreditnya kita asumsikan cash. Nah, maka cash-nya kan akan berkurang ya, karena di kredit. Maka di sini AR-nya akan kita kurangkan. Nah, kita coba lagi ya akun yang lain. Misalnya tadi kan change in inventory. Kita lihat inventory-nya. Nah, investment ini kita akui di aktivitas investasi ya, langsung ke inventory. Nah, di inventory ada turun 4, berkurang 4. Inventory kalau berkurang di kredit, maka debitnya kita asumsikan cash, maka cash akan bertambah 4. Nah, kita bisa lanjut lagi, change in prepaid. Kita lihat prepaid-nya turun 3 ya. Prepaid berkurang 3, maka kan di kredit debitnya cash, maka cash akan bertambah 4. Lalu kita lihat akun asetnya lagi di sini, land tidak masuk, building tidak, nanti di aktivitas investasi ya, karena ini non current. Sama investment juga investasi. Lalu kita lihat AP. Nah, bagaimana nih kalau AP-nya nih, account payable-nya? Di sini meningkat 6, bertambah 6. AP kalau bertambah 6 itu di mana? Di kredit. Maka debitnya kita asumsikan cash. Maka di sini 6-nya bertambah karena cash di debit ya. Kita ulangi lagi ya. Salaries payable ini masih current liabilities ya, jadi akan masuk bertambah 2. Utang kalau bertambah 2 di mana? Di kredit. Maka debitnya cash. Karena cash di debit, maka kita di sini tambah change in salaries. Kita lihat lagi. Income tax payable ya. Tambah atau berkurang ini kita lihat. Berkurang 2. Payable, utang berkurang di debit, maka cash-nya akan di kredit. Kita kurang 2. Nah, lalu kita lihat lagi, ada lagi. Tidak, notes payable, tidak. Bonds payable juga tidak. Tapi di sini ada discount ya. Discount ini masuk ke operasi ya, karena dia terkait dengan bunga, walaupun melekat di bonds payable-nya. Jadi kita karena di sini analisisnya dari tadi mengabaikan bunga ya, di sini kan bond interest-nya kita asumsikan ini memang belum kita keluarkan. Padahal di dalam interest expense ini mungkin terdapat amortisasi diskon ya di sini. Amortisasi diskon kan sifatnya adalah accrual ya, maka kita harus kurangkan jumlah amortisasi untuk tahun berjalan atau tahun 2021 ya. Di sini ada kenaikan 2. Jadi awalnya ini kan minus 3 ya, atau saldo ini kan akun kontra ya. Jadi bisa saja ini dipandang seperti aset ya, aset ya. Jadi di sini diskonnya awalnya adalah 3, lalu sudah teramortisasi menjadi 1, sehingga ada kenaikan 2.
Nah, efeknya apa? Nah, efeknya di sini kan kita harus mengaitkan dengan laba. Nah, coba kita lihat. Jadi di sini ada dua ya, amortisasi diskonnya dua terkait dengan bond interest expense. Di sini laba kita sudah kurangi 5, padahal duanya itu ada elemen accrual. Ingat ya, duanya itu ada elemen accrual. Duanya ini harus kita hapus karena ini komponen accrual. Nah, efeknya apa? Laba akan bertambah ya, karena bebannya hanya 3 jadinya. Maka selisihnya 2 ini akan kita menjadi penambah dari aktivitas operasi atau penambah laba. Makanya di sini change in discount. Nah, jadi dianalisis secara sen saja ya, untuk yang akun kontra ya. Kalau akun kontra analisisnya mungkin agak pusing ya, tidak seperti yang akun-akun real yang seperti biasa sesuai saldo normalnya. Nah, kita lihat lagi, ada lagi tidak untuk akun current asset dan current liability sebenarnya tidak ada ya. Ya sudah, jadi kita dapat ini angkanya ya. Jadi bisa sum saja. Nah, didapat 22. Nah, 22 inilah yang namanya arus kas operasi. Saya cerita sedikit, mungkin kadang investor itu masih memperdebatkan terkait dengan informasi laba versus arus kas operasi. Jadi, ini merupakan hal yang wajar ya dalam dunia bisnis, membandingkan antara laba bersih dengan arus kas operasi. Bahkan banyak yang penelitian yang membandingkan kekuatan relevansinya. Mana yang lebih relevan terhadap harga saham? Laba bersih atau arus kas operasi? Kenapa? Karena laba hanya mencerminkan efek keseluruhan ya, baik yang cash ataupun accrual. Padahal yang accrual itu bisa saja tidak bisa terrealisasi ya. Misalnya saya melakukan penjualan, saya kan akan catat AR pada sales. Di laporan laba rugi muncul sales, tapi di cash kan tidak, di laporan arus kas tidak muncul ya. Tiba-tiba tahun berikutnya AR-nya ini tidak dapat tertagih. Nah, maka kan itu akan mengurangi earning power ya. Jadi yang earning power tahun sebelumnya jadinya salah ya. Jadi ya itu contoh ekstrimnya ya. Jadi intinya banyak yang membandingkan antara informasi atau nilai dari arus kas operasi dengan laba. Karena ini memang selevel ya, bisa saya bilang selevel. Jadi kita bisa lihat di sini net income 12. Tetapi arus kas yang terjadi dari aktivitas operasi kita sebenarnya ada 22 gitu ya. Jadi di sini dari sisi kas kita menerima lebih banyak daripada laba yang seharusnya ya. Efeknya apa? Ya bisa jadi nanti penerimaan di tahun berikutnya itu berkurang. Nah, jadi kalau kita bandingkan ke periode depan juga begitu ya, bisa saja. Jadi karena labanya di sini 12, tapi kita terima sudah 22, bisa jadi nanti penerimaan di tahun berikutnya itu nanti berkurang ya. Ya sudah, kita lanjutkan dulu ya. Oh, mumpung ini operating activities, apa kita bahas langsung saja ya? Untuk metode direct, kita bahas metode direct saja ya, langsung di sebelah sini. Nah, untuk metode direct ataupun indirect, hasilnya pasti harus sama, yaitu net cash flow-nya harus 22. Nah, perbedaannya, kita untuk cash flow from operating activities ini akan lebih mudah kalau kita tulis cash inflow, dan nanti di sininya ada cash outflow, keluar masuk. Nah, kita harus, kalau saya ulangi lagi ya, jika dalam metode indirect, kita secara tidak langsung memperoleh nilai kas dari aktivitas operasi dengan mengeluarkan elemen-elemen yang sifatnya accrual, maka di metode direct kita langsung mencari elemen yang sifatnya cash atau tunai. Contoh jadinya sales revenue, ini tadi kan, oh ini ada bisa tunai, bisa accrual. Kita langsung cari tunainya berapa. Investment revenue juga sama, tunainya berapa. Gain juga tunainya berapa, COGS tunainya berapa, salary expense tunainya berapa, depreciation expense tunainya berapa. Ya nol ya. Gain atau depreciation loss itu kita abaikan di metode langsung.
Karena memang elemen tunainya 0, maka kita tidak tuliskan biasanya. Tapi untuk yang gain sama loss ini bukan yang seperti saya bilang tadi ya, dia tidak sepenuhnya accrual. Ini hanya untuk mencegah terjadinya double counting. Ini bukan accrual, ini cash ini ya. Gain ini cash, kecuali kalau loss ya. Kalau gain ini memang sifatnya bisa cash, tapi kita menghindari double counting, ya sudah ini dicatat di aktivitas operasi saja. Ya sudah, kita cari cash info-nya. Berarti cash biasanya ditulis cash receipt from customer. Ini angka yang menunjukkan sales sebenarnya. Nah, di sini ya. Jadi kalau mau ditulis cash from sales juga boleh ya. From cash sales ya. Bisa jadi penjualan tunai. Boleh, tapi biasanya cash receipt from customers. Bang S. Nah, kita cari. Nah, pertanyaannya dari sales yang 100 ini, apakah semuanya tunai? Jawabannya pasti tidak. Nah, jadi kita harus cari berapa yang tunai. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus mencari pasangan. Nah, ini salah satu kesulitan dalam metode langsung ya. Karena kita harus mencari pasangan setiap akun laba rugi. Contoh, sales revenue. Kita harus tahu pasangannya apa. Pasangannya adalah AR. Nah, jadi, kita harus lihat AR-nya. Nah, anggaplah, contoh misalnya, AR-nya ini 2020 0, 2021 0. Atau bisa jadi AR-nya tidak ada. Nah, kalau akun pasangannya tidak ada, bisa kita asumsikan semuanya adalah tunai. Contoh, jadi sales revenue 100. Oh, tapi AR-nya tidak ada. Nah, maka ini 100% tunai. Tapi contoh misalnya sales-nya 100, lalu di 2021, lalu di akhir tahun piutang masih ada 20. Sementara perusahaan baru berdiri awal tahun misalnya ya. Kita udah melakukan penjualan 100, di akhir tahun ada piutang 20. Maka kan kita tahu bahwa oh ternyata penjualannya masih 20 yang belum tertagih, sehingga elemen tunainya adalah 80. Nah, jadi ini memang agak sedikit sulit karena kita harus membayangkan ya. Tapi saya beri tips lagi untuk lebih mudah membayangkan. Tipsnya adalah untuk seluruh akun laba rugi yang kita harus hubungkan dengan pasangannya, asumsikan semuanya kredit. Maksudnya itu tidak tunai ya, kredit. Contoh, sales revenue ini 100. 100 ini semuanya adalah kredit. Nah, maka kita harus lihat di buku besar AR-nya. Jadi contoh, ini ya AR ya. Contoh. Nah, AR awalnya berapa? AR awalnya 30. Akhirnya menjadi 32. Nah, sales revenue ini akan meningkatkan AR atau mengurangkan AR? Jawabannya pasti akan meningkatkan AR ya, 100. Nah, berarti di sini ada 30 tambah 100. Maaf ya, meningkatkan AR di sini ya. Sorry. Nah, jadi di sini kita harusnya piutang kita ada 130, tapi di akhir tinggal 32. Berarti kan di sini sudah ketahuan ya, bahwa ada pelunasan dari pelanggan sebesar 98 yang dibayarkan pelanggan. Jadi kalau 98 baru balance nih, jadinya 32. Nah, jadi kita memang harus mengaitkan dengan akun pasangannya ya, AR. Nah, 100. Dari 100 ini berapa yang tunai? Ya kita bisa jawab 98. Didapat dari mana? Ya dari buku besar seperti ini ya. Di buku memang diberikan formula ya, tapi saya takut mahasiswa lupa. Jadi saya sarankan untuk menentukan elemen tunainya menggunakan buku besar ya. Nah, jadi 98 ini kan elemen tunai. Kenapa? Kan kita jurnalnya AR di kredit nih ya, 98. Maka kan debitnya cash, 98. Maka cash-nya maka kita akan tambahkan di sini 98. Positif ya, karena dia cash inflow. Nah, lalu kita lihat akun pendapatan lainnya, investment revenue.
atau dividen. Apakah ini bentuknya cash? Nah, kita harus lihat nih. Nah, karena di sini kita hubungkan dengan datanya, di sini kenapa kita bisa mendapat investment revenue? Nah, jawabannya pasti karena kita hasil dari investment in Mazuma stock ini ya, 12. Kita invest 12. Kalau kita bisa kaitkan dengan di sini, kebetulan sebaris ya, common shares. Jadi kita memang membeli saham biasa perusahaan Mazuma ya, 12 sebagai short term. Efeknya di akhir tahun kita mendapatkan dividen sebesar 3. Nah, dividen ini apakah semuanya tunai atau masih utang atau masih piutang dari sisi kita? Kita harus lihat pasangan akunnya, yaitu dividen receivable. Jadi mungkin sederhananya adalah kalau akun income itu pasangannya pasti receivable ya. Kita harus lihat receivable-nya. Ada nggak dividen receivable? Tidak ada. Coba seandainya begini ya. Di sini di laba rugi tertulis investment revenue atau dividen revenue 3. Lalu di laporan posisi keuangannya tertulis dividen receivable 3. Maka kan kita tahu bahwa oh ternyata belum dibayarkan, masih menjadi piutang bagi kita. Maka tidak ada elemen tunainya di sini. Maka kita tidak perlu catat di metode langsung. Nah, lalu karena ini tidak ada angka atau akun dividen receivable, kita bisa asumsikan ini tunai. Jadi sudah selesai. Jadi kita saat memunculkan laporan laba rugi, sebenarnya ini berasal dari, saya hapus saja ini. Sebenarnya ini berasal dari jurnal cash pada dividen atau investment revenue ya, sebesar 3. Jadi cash-nya akan menambah 3. Maka di sini saya tulis 3. Cash receipt from investment atau from Mazuma investment saja ya. Kita lihat lagi, ada lagi nggak income-nya? Nah, income-nya hanya gain nanti dicatat di aktivitas investasi ya, karena ini penjualan tanah, bukan operasional. Maka sudah selesai cash inflow-nya. Lalu kita lihat cash outflow-nya. Nah, pasti kita akan mulai dari COGS ya. Nah, biasa kalau COGS nama keterangannya adalah cash payment to supplier. Nah, untuk COGS ini agak tricky ya. COGS ini kita akun pasangannya apa? Akun pasangannya itu adalah akun payable ya. Account payable. Nah, tapi kita tidak bisa langsung menghubungkan COGS ke account payable. Jadi kita harus mencari satu hal dulu sebelum kita menghubungkan dengan kenaikan atau penurunan di account payable-nya, yaitu akun purchase. Nah, di buku sebenarnya sudah dituliskan rumusnya, tapi saya akan jelaskan dari mana rumus itu berasal ya. COGS itu kan didapat dari beginning inventory tambah purchase kurang ending inventory dapat COGS. Nah, di sini posisinya COGS kita 60. Beginning inventory 5046 ya. 50 minus 46. Nah, di sini kita harus tahu dulu berapa purchase kita. Makanya di sini kita tidak bisa langsung hubungan AP, tapi kita harus tahu dulu purchase kita berapa. Nah, di sini kan berarti purchase kita adalah 60 ditambah 46, ya ini minus 46 ya, kurang 50 ya. Nah, di sini baru kita tahu berarti purchase kita 56. Baru kita ajukan pertanyaan tadi. Dari 56 ini, apakah kita sudah bayar semua atau masih berhutang? Maka kita buat akun buku besar AP. Di sini ya. Nah, AP awal 2026. Jadi awalnya di sini ada saldonya kredit 20 menjadi 26. Purchase ini akan menambah AP atau mengurangi AP? Kan purchase pada account payable, maka akan menambah AP ya, 56.
Nah, sekarang di sini posisinya kita punya 76 utang seluruhnya. Asumsikan purchase seperti yang saya bilang tadi ya, asumsikan ini adalah kredit semuanya. Maka ini kan akan menambah AP semuanya nih, seluruhnya 56. 76, tapi ternyata saldo akhir 26. Berarti di sini pasti kita sudah bayar sebesar 50 ya. Jadi yang kita bayarkan di sini adalah sebesar 50. Sudah kita keluarkan 50. Nah, kita lihat lagi akun selanjutnya. Salaries expense. Salaries expense ini pasangannya salaries payable. Kita lihat dulu nih, salaries payable-nya ada atau tidak. Kalau tidak ada, pasti ini berarti cash semua. Jadi contoh lagi, misalnya salaries expense saya catat 13, tapi ternyata di neraca muncul salaries payable 13. Maka berarti di periode ini tidak ada gaji yang saya bayar. Hanya ada gaji yang saya akui, karena kerjanya memang di periode ini. Tapi kan dalam laporan arus kas, kita harus cari yang cash yang kita bayarkan. Kita lihat salaries payable-nya, ada nih, 1 dan 3. Coba contoh misalnya ini jadi 0. Salaries payable-nya 3, maka kan kita langsung dapat nih, oh salaries expense-nya 13, tapi kita ada masih utang 3 nih. Berarti kan yang kita sudah bayarkan adalah 10 ya, tapi di sini ada 1. Bagaimana? Nah, makanya di buku juga diberitahu selisih-selisihnya. Tapi kembali lagi, biar tidak salah, kita tinggal buat akun salaries payable-nya ya. Kan di awal ada 1, ada 3, sekarang menjadi 3 ya. Nah, sementara ada salaries expense. Ingat, expense diasumsikan kredit semuanya. Jadi kita maksudnya, di sini kan kosong ya, posisinya kan begini ya. Jadi kita asumsikan belum bayar tuh gajinya. Kalau belum bayar kan akan menambah utang gaji ya, semuanya 13. Maka di sini kita ada saldo kredit sebesar 14, tapi tersisa 3. Berarti kan di sini kita sudah bayar ya. Sebesar 11. Jadi yang sudah kita bayar adalah 11. Cash payment to ini ya, employee. Lalu kita lihat lagi akun berikutnya. Beban. Nah, interest. Tadi kita sudah sedikit bahas. Interest ini apakah 5-5-nya yang kita bayar? Jawabannya tidak ya, karena dari 5 tadi yang kita bayar, itu ada diskon. Ada diskon yang kita sesuaikan atau kita amortisasi menjadi 2. Nah, jadi yang kita bayar sepenuhnya berapa? Nah, kita lihat jurnalnya. Harusnya jurnalnya bagaimana sih di sini? Kenapa bisa memunculkan interest expense sebesar 5? Tapi kan yang kita bayar adalah 3 ya, ini cash. Sisanya apa? Ini diskon sesuai dengan amortisasinya, yaitu 2 ya. Di sini diskon kita kreditkan 2. Maka akan mengamortisasi ya. Jadi yang kita bayar hanya 3. Nah, apakah 3 yang ini kita sudah bayar? Di sini kan tidak diberitahu ya, ada interest payable. Tidak ada interest payable. Sebenarnya pasangan interest expense adalah interest payable ya. Tapi kan tidak ada. Kalau tidak ada, berarti ini sudah dibayar semua cash-nya. Padahal di sini seandainya dimunculkan interest payable, maka tidak ada cash yang kita bayar pada periode ini. Tapi karena tidak ada akun interest payable, maka di sini pasti jurnalnya seperti ini, cash. Maka di sini cash payment for interest sebesar 3. Maaf, minus ya. Kita lihat lagi, di sini ada insurance expense. Insurance expense ini biasanya pasangannya adalah prepaid insurance ya. Karena ini dibayar di muka, jadi bukan hutang ya. Sebenarnya bisa saja kalau kondisinya memang ini utang asuransi, bisa, tapi biasanya memang asuransi dibayar di muka ya, bukan dibayar di belakang. Kalau dibayar belakang, pasti pasangannya insurance payable. Tapi karena ini dibayar di muka, pasangannya adalah prepaid insurance.
Nah, coba kita bayangkan ya, saya hapus dulu deh ini ya, biar tidak pusing. Nah, untuk insurance kita bisa gambarkan juga ya, bayangkan maksudnya. Di sini insurance expense-nya 7. Anggaplah di awal tahun nilainya 7. Di awal tahun 7 nilainya. Lalu tercatat beban asuransi 7. Sehingga di neraca akhir tahun 0. Maka kita tahu bahwa di tahun tersebut biaya yang benar-benar kita keluarkan cash adalah untuk asuransi adalah 7. Tapi bagaimana misalnya di awal ada 7, lalu kita tercatat di laporan laba rugi beban asuransi 7. Lalu di akhir tahun muncul nilai 10. Nah, kan kita tahu bahwa oh ternyata kita mengeluarkan cash lagi nih untuk pembayaran asuransi sebesar 10. Makanya kita harus sesuaikan dengan nilainya. Nah, nilai apa? Nilai prepaid insurance ya. Lagi-lagi supaya mudah kita buku besar ya. Prepaid insurance. Nah, saldo normal prepaid insurance ini kan di debit. Awalnya berapa? Awalnya 6, akhirnya 3 ya. Awalnya 6, nanti menjadi 3. Insurance expense akan mengurangi prepaid, maka di sini ada 7. Nah, berarti kan di sini posisinya di kredit ya 1. Nah, maka untuk menjadi 3 ini bagaimana? Pasti ada 4. Pasti di sini ada, kita sudah menambahkan prepaid insurance yang baru sebesar prepaid pada cash senilai 4. Makanya kita akan mengkredit ini lagi ya, cash payment for insurance sebesar ya typo ya. Kita lihat lagi terakhir ya, loss kita tidak masukkan income. Income tax expense ini pasangannya income tax payable ya. Kalau dibayar di muka nanti pasangannya prepaid tax. Jadi harus tahu pasangannya ya dan nature-nya. Kalau di soal ini kan kita lihat pasangannya ada ya, tadi kan kita sudah lihat ada income tax payable. Ya kita analisis buku besar saja, awalnya 8, akhirnya 6 ya. Tax payable, awalnya 6, akhirnya menjadi 8. Terbalik ya. Awalnya 8, akhirnya menjadi 6. Di sini ada beban 9 ya, asumsikan ini kredit, dibayarnya nanti. Maka beban ini akan menambah utang sebesar 9. Nah, di sini ada saldo sebesar 17, tapi ada 6 di sini. Berarti kita sudah melunasi ya, sebesar 11. Kenapa melunasi? Ya, ini kan kita debit tax payable ya. Pasti pada cash ya. Income tax payable, utang pada cash kita bayar 11. Makanya awalnya 8, lalu tahun ini ada 9, kita sudah bayar 11, makanya jadinya 6. Sesuai dengan skenario soalnya. Jadi kita di sini akan mengurangi 11. Cash payment for tax. 11. Nah, ada lagi? Tidak ada. Jadi untuk metode langsung, kita memang analisis per akun. Jadi saat sudah sampai ke bawah, sudah selesai, depreciation kan kita keluarkan karena memang ini 100% accrual, sama loss dan gain ini juga nanti dianalisis di aktivitas investasi. Makanya kita tidak masukkan dalam analisis operasi. Selain itu, semua akunnya sudah kita bahas beserta pasangan-pasangannya ya. Maka di sini sudah selesai, kita bisa cek, harusnya sama ya, 22. Langsung sum. Nah, sama ya, sudah 22 di sini ya. Nah, jadi ini sudah benar. Baik metode indirect ataupun metode direct. Yang mana yang lebih mudah saja ya. Tiap orang mungkin berbeda-beda. Untuk dunia praktik ini, nah, kalau bisa saya bilang dari pengalaman saya 100% menggunakan metode direct ya. Kenapa? Mungkin ini lebih mencerminkan informasi. Jadi ini si informasinya sifatnya langsung ya. Jadi saya sebagai investor misalnya langsung tahu, oh cash receipt from customer-nya kapan. Sementara di metode indirect ini tidak tercapture per akun pendapatan misalnya, tidak tercapture jadinya. Jadi makanya memang biasa penyajian juga ini.
Nah, lalu kita masuk ke aktivitas berikutnya, investasi ya. Nah, investasi ini bagaimana? Nah, investasi ini biasanya yang paling sering untuk melihat additional information. Bahkan kalau kita bisa katakan di pengerjaan aktivitas operasi kita mengabaikan informasi-informasi ini ya. Memang bisa, tapi untuk investasi sepertinya sulit. Karena kita butuh informasi tambahan. Makanya kita akan perhatikan informasi ini terlebih dahulu ya. Di sini menjual ya, menjual tanah, company land, purchase di awal 10 juta dijual 18 juta. Makanya untung 8 juta. Sesuai ya dengan laba ruginya di sini ada gain on sale of land 8 juta. Lalu di sini equipment cost-nya 14 sudah terdepresiasi setengah masa manfaat dijual 5 juta. 14 terdepresiasi setengah berarti 7, dijual 5 berarti rugi 2. Sudah. Nah, ini dia loss on sale equipment juga 2 ya, sudah benar, sudah sinkron. The common shares, nah di sini mengindikasikan pembelian 12 ya. Makanya di sini kita lihat, oh 0 menjadi 12. Nah, sangat perlu diperhatikan ya, untuk setiap poin informasi ini harus dikonfirmasi ke laporan keuangannya. Property was purchased 30 juta. Cash, property dibeli 30 ya. Makanya di sini building dan equipment-nya ada penambahan, tapi kan ada penjualan juga ya. Jadi dalam 81 ini ada 30 juta properti baru ya. Desember new equipment was acquiring. Di sini membeli equipment dengan menerbitkan wesel bayar ya. Sepenuhnya 20 juta ya. Oke. Di sini 1 Januari melunasi utang obligasi 15 juta ya, karena sudah jatuh tempo. Jadi kita harus bayar 15 juta ini. Lalu yang G, the increase of the common stock. Oh, di sini ada peningkatan common stock ya. Peningkatan common stock 30. Berasal dari penerbitan dividen stok dividen ya. Dividen saham 1 juta. 1 juta lembar ya, bukan 1 juta rupiah, 1 juta lembar. Dan jadi ada peningkatan 30 juta tadi itu karena ada penerbitan saham baru 1 juta lembar, ditambah penjualan 2 juta lembar. Nah, yang mana harga parnya 10 dan harga jualnya 13 ya, harga pasarnya 13 ya saat itu. Untuk kedua transaksi. Jadi untuk yang dividen dan untuk yang penjualan saham biasa juga nilainya 13. Lalu ada cash dividen 5 juta. Oke, ini sudah terkonfirmasi semua. Mungkin memang agak rumit di saat transaksi penjualan. Tidak apa-apa, kita kerjakan satu persatu ya di analisis aktivitas investasinya. Kita mulai dari yang paling mudah dulu ya. Tadi ada purchase land ya. Jadi ada pembelian tanah. Di sini pembelian properti ya, tadi saya ingatnya tanah. Ini ya. Ya sudah, maksud saya juga transaksi yang ini 30 juta, karena ini yang transaksi yang sangat clear. Membeli 30 juta cash. Jadi di sini pasti akan ada pengurangan cash sebesar 30. Sudah pasti ya, karena ini clear sekali. Nah, lalu kita tadi ya, sell of land. Tadi ini bukan purchase of land, purchase of property. Walaupun propertinya sepertinya tanah juga ya. Untuk lahan parkir soalnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Sell of land ya. Di sini ada tanah yang nilainya 10 juta. Nilai buku 10 juta dijual 18 juta. Ya, yang kita perhatikan sebenarnya memang hanya ini saja ya. 18 juta. Dijual 18 juta. Di sini tidak ada keterangan piutang tanah ya. Karena ini kan penjualan ya. Penjualan kan pasangannya biasa piutang. Tidak ada akun piutang ya, tidak ada akun piutang. Berarti bisa diasumsikan 18 juta ini adalah cash, walaupun tidak ditulis cash ya. Tapi karena tidak ada akun piutangnya, piutang dari penjualan tanah ini, maka kita pasti bisa memastikan bahwa ini 18 juta kita terima cash.
Lalu equipment ya, sale of equipment. Nah, kita dapat berapa nih sale of equipment? Kita mendapat 5 juta cash ya. Ya langsung saja 5 juta cash. Lalu yang terakhir tadi ya, pembelian yang ini nih, Mazuma ya. Common share or purchase 12 juta. Tidak ada akun utang ya. Kalau kita belinya kredit atau ngutang kan pasti harusnya ada akun utang ya. Tapi di sini tidak ada. Kita beli, berarti kita bisa bilang 12 juta ini adalah tunai. Maka kita masukkan ke dalam purchase of Mazuma stock sebesar 13 ya. Maaf, 12. Ada lagi. Jadi yang ini clear ya, yang ini clear, yang ini clear, ini clear, ini clear. Lalu di sini ada pembelian equipment, tetapi membelinya dengan not payable. Apakah ada not payable-nya? Di sini ada ya not payable-nya, sinkron 20 juta, belinya 20 juta juga. Jadi di sini pasti sebenarnya di angka 81 building equipment ini sebenarnya ada nilai 20 juta yang baru. Cuman kan nilainya kan akan terakumulasi dengan akun building dan equipment lainnya ya. Makanya tidak terlihat secara clear. Nah, ini tidak masuk ke dalam arus kas ya. Kenapa? Karena belinya menggunakan notes payable. Tidak ada cash yang keluar. Maka kita tidak akan akui ini ke dalam aktivitas investasi. Walaupun secara fisik equipment-nya memang di kita. Itu kita tidak membayar ya, tidak membayar sama sekali di tahun ini. Apalagi ini belinya di tanggal 30 Desember ya. Lain kalau misalnya kita beli lalu dicicil. Nah, cicilan itu akan mempengaruhi laporan arus kas tahun tersebut. Oke. Ini Oke, sepertinya untuk aset tidak lancar sudah selesai A sampai E karena ini terkait dengan utang tidak lancar, bonds ya, ini common stock, equity, ini juga equity, jadi sudah selesai. Nah, jadi net cash flow-nya adalah 5. Tapi kok ada yang anehnya? Oh, ini dia, purchase ya. Purchase kan kas keluar ya, mohon maaf. Nah, minus 19 ya. Nah, kita lanjut lagi ya, aktivitas terakhir, videonya panjang ya. Nah, kita lihat aktivitas investasi tadi terdiri dari 2 ya, utang tidak lancar dan ekuitas. Kita lihat di sini utang tidak lancarnya dimulai dari bonds ya. Di sini 1 Januari awal tahun 2021 kita melunasi 15 juta bonds ini ya. Makanya kalau kita lihat bonds mana yang bonds. Di sini dari 50 angka 31 Desember 2020 di 31 Desember 2021 juga sudah berkurang 15. Sudah terkonfirmasi pengurangannya akibat pembayaran ya, karena ini sudah jatuh tempo, maka ini selesai. Maka kita akui di sini payment of bonds payable, ya nama boleh apa saja ya, sebesar 15 karena kita melunasi ya. Lalu, nah kita yang ini lagi ya, ada peningkatan 30 ini, peningkatan 30 common stock ya. Nah ini common stock 30. Kira-kira karena apa ya? Di sini kan karena adanya penerbitan saham ya, penerbitan saham melalui stock dividen. Nah, jurnal stock dividen seperti apa ya? Nah, jurnal stock dividen itu kan pasti return earning. Dividen itu di mana-mana pasti return earning ya. Tapi karena ini kalau return dividen tunai kan bisa saja langsung cash ya misalnya. Tapi karena ini bentuknya stok, maka di sini kita bisa akui stok ya atau share. Nah, sebesar berapa? Di sini kan 1 juta lembar. Apakah 1 juta? Tidak ya, ini kan 1 juta lembar. Nilai moneternya berapa? Di sini kan pada saat tanggal terjadinya transaksi adalah $13 ya.
Nah, maka di sini stock ya, common share ya. Nama akunnya apa ya? Di sini common stock. Sudah, tidak apa. Berarti kan di sini 13 juta dikali 1 juta lembar ya. 13 juta berarti ya. Tapi common share-nya apa? 13? Tidak ya. Common share atau common stock ini diakui sebesar nilai par 10. Maka selisih 3-nya adalah paid in capital. Nah, ini untuk yang 1 juta lembar ini ya, selesai. Nah, tapi ada juga N, the subsequent sale ya. Jadi penjualan 2 juta. Nah, saat kita menjual saham, kita dapat apa? Dapatnya pasti cash atau piutang ya. Apakah di sini ada piutang penjualan saham? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti pasti asumsinya kita akan terima cash. Cash-nya berapa nih? Cash-nya adalah 2 juta lembar kali 13 ya. 2 kali 13 itu 26. Nah, 26 ya. Di sini common stock kita juga akan bertambah ya, karena kan kita jual ya, terbitkan common stock. Berarti di sini 2 kali 10 ya, nilai par 20. 6 adalah paid in capital. Jadi harusnya paid in capital ada bertambah 9 ya, 3 tambah 6. Paid in, oke, sudah terkonfirmasi 9. Jadi sudah benar ini jurnalnya. Nah, kita lihat efek yang dari cash yang mana? Hanya 26 ini ya. Nah, dari transaksi yang G ini, kalau kita lihat, jurnalnya hanya berakibat menambah kas 26 ya. Nah, 26. Walaupun common stock-nya bertambah 30. Nah, tapi 30 sudah dijelaskan ya, bertambah dari 10 dan 20 di sini. Paid in capital-nya juga sudah dijelaskan. Jadi, sales of common stock sebesar 26. Nah, ada lagi terakhir dividen ya, dividen. Oh, saya ingin menekankan untuk dividen ya. Dividen ini masuk ke aktivitas mana ya? Nah, itu kan pasti banyak yang bingung juga. Apalagi dividen ini ada yang pendapatan dividen, ada dividen yang dibayarkan. Nah, jadi untuk di sini saja ya. Nah, untuk aktivitas pendanaan, biasanya untuk kalau dividen itu kita paid, dividen paid, atau interest paid. Nah, ini masuk ke aktivitas pendanaan. Tetapi untuk dividen receive dan interest receive biasanya masuk di sini ya. Biasanya masuk di sini sih, masuk di aktivitas investasi. Nah, itu ya panduannya. Ya, sudah, kita lanjut lagi. Ini kan dividen ya. Dividen paid, kita membayar cash dividen. Apakah ada piutang dividen? Piutang dividen wajar ya. Tapi di sini tidak ada. Bagaimana jika ada? Di sini cash dividennya 5 juta. Lalu di sini ada dividen payable 5 juta. Maka tidak ada cash yang kita bayarkan di tahun 2021. Ya sudah, karena ini tidak ada keterangannya, maka ini pasti kita asumsikan dividennya. Dividen minus 5. Nah, ini kita dapat net cash flow-nya ya, 6. Nah, ini dia angka, ini dia penentuannya, tahapan penentuan yang paling penting untuk menentukan balance, dalam tanda kutip ya, balance atau tidak. Berapa netnya? Netnya kan ini, tambah ini ya. Netnya ada 9. Nah, ini harus balance dengan selisih cash balance 1 Januari dengan 31 Desember. Kita lihat datanya di sini, data awalnya. Nah, cash-nya 9 ya, sudah benar. Nah, kalau ini sudah benar, berarti sudah benar. Tapi kita tuliskan 20, 29 ya. Jadi awalnya 20, ada increase in cash 9, maka hasilnya 20 tambah 9.
sudah sesuai. Nah, kalau ini sudah selesai, sudah sesuai, maka sudah benar berarti pekerjaan kita dalam menuliskan atau menyajikan laporan arus kas. Ya, jadi memang ini pembuatan arus kas, laporan arus kas itu agak tricky ya, karena banyak sekali hal-hal yang harus kita pahami secara mendetail, bahkan ke level dasar ya. Makanya supaya tidak membingungkan, gunakan buku besar kalau menurut saya untuk analisis-analisis terkait dengan perubahan dari akunnya. Akun-akun ini analisisnya menggunakan buku besar. Tapi kalau memang sudah paham, silahkan langsung gunakan angka perubahannya dalam kalkulasi ya maksudnya. Oke, ini contohnya ya, agak panjang ya video ini. Saya juga nggak tahu ini berapa jam. Tapi yang sudah bertahan menonton sampai menit ini, terima kasih. Nanti ya biar tidak lebih panjang karena ini sudah selesai juga, kita lanjut diskusinya di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Silahkan jika ada yang ingin diajukan pertanyaannya di japri saja. Walaupun misalnya sebelum jam kuliah ya, silahkan ajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.